Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kabar teman-teman semuanya sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau cara bagaimana cara penggabungan saldo BPJS Ketenagakerjaan kita ya teman-teman. Nah, kenapa kartu BPJS Ketenagakerjaan kita itu perlu digabungkan ya teman-teman? Jadi yang pertama yang perlu digabungkan yaitu adalah bagi teman-teman yang memiliki saldo BPJS Ketenagakerjaan itu terpisah ya. Di JMO, di jam sostek mobile di aplikasi itu saldo saya kok terpisah ya, ada beberapa ya saldo ya, padahal nomor kartu saya itu sama. Jadi ada yang seseorang itu saldonya terpisah dengan satu nomor yang sama, nomor KPJ yang sama, tetapi ada juga seseorang yang saldonya itu terpisah dengan beberapa nomor yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan dulu pernah bekerja di perusahaan A, kemudian resign, pindah ke perusahaan B, ke perusahaan C, dan selanjutnya. Jadi ada kalanya seseorang itu punya beberapa nomor KPJ dan saldonya terpisah beberapa di aplikasi JMO. Nah, jadi ada yang ada yang beberapa nomor berbeda dengan saldo yang berbeda pula. Ada juga yang saldonya itu terpisah tapi nomornya cuma satu, itu nggak ada masalah, itu bisa digabungkan teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa perlu digabungkan ya? Terus kalau nggak digabungkan kenapa? Oke, jadi kalau saldonya teman-teman terpisah terus kemudian nggak digabungkan ya nggak ada masalah, nggak akan berdampak apa-apa. Kemudian ada keuntungan jika saldonya teman-teman itu digabungkan, dijadikan satu. Jadi yang terpisah tadi ada yang kecil, ada yang sekian, ada yang sekian, terus digabungkan jadi satu. Keuntungannya apa? Jadi keuntungannya jika saldonya tadi digabung, nanti pengembangannya dari saldo kita itu jauh lebih besar ya. Itu mungkin informasi dari BPJS langsung ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman baru dengar ya, mungkin kadang belum dikasih tahu atau mungkin tidak dikasih tahu ya. Jadi kalau saldo kita tadi digabungkan jadi satu, pengembangannya jadi lebih besar. Contoh saldo kita itu ada yang 4 juta, ada yang 7 juta, kemudian ada yang 12 juta. Nah, kalau tiga-tiganya tadi kita gabungkan, nominalnya akan jadi besar dan otomatis saldo pengembangan dari saldo kita tadi jauh lebih besar. Nah, itu keuntungannya tadi kalau teman-teman saldonya digabungkan ya. Jadi kalau nggak digabungkan tadi pengembangannya kecil, misalnya saldo yang aktif itu kan misalnya cuma 4 juta, ya udah pengembangannya setiap tahunnya cuma segitu. Tapi beda lagi kalau saldonya tadi sudah digabungkan, sudah diamalgamasi, saldonya jauh lebih besar dan pengembangannya akan jauh lebih besar, dan keuntungannya nanti otomatis saldo kita juga akan bertambah besar karena kan setiap tahunnya ada pengembangan dari saldo kita tadi ya. Nah, langsung saja bagaimana cara penggabungan saldo BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut ya teman-teman. Nah, di sini saya punya contoh ya. Contoh satu orang itu memiliki dua kartu yang berbeda. Seperti yang tak sampaikan tadi di awal, ada satu orang itu yang memiliki dua kartu berbeda atau bahkan lebih. Nah, otomatis saldonya terpisah berbeda-beda. Nah, tapi ada juga yang satu orang atau seseorang tadi kartunya cuma satu tapi saldonya terpisah-pisah. Nah, itu juga bisa digabungkan. Ada yang beberapa nomor berbeda, ada juga yang satu nomor, satu kartu tapi saldonya terpecah jadi beberapa. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang harus teman-teman perhatikan atau yang teman-teman persiapkan, yaitu persyaratan yang harus disiapkan antara lain adalah kartu KPJ atau kartu BPJS Ketenagakerjaan itu yang asli ya. Yang asli dibawa semua. Jadi kalau yang punya beberapa kartu ya semuanya dibawa. Tapi kalau yang cuma satu ya sudah satu aja. Karena cuma punya satu, cuma saldonya terpisah. Kemudian teman-teman melampirkan fotokopi KTP
ya. Kemudian mengisi form penggabungan saldo atau form amalgamasi. Nah, formnya itu seperti apa? Formnya itu seperti ini teman-teman. Nah, kemudian formnya ini dapatnya dari mana? Teman-teman bisa ada dua cara ya, cara penggabungan tadi. Teman-teman datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau teman-teman lewat HRD perusahaan teman-teman. Jadi kalau yang ke kantor BPJS-nya langsung, teman-teman minta form penggabungan atau form amalgamasi. Kemudian teman-teman isi di sini nama perusahaan, nomor NPP, nomor pendaftaran perusahaan, data dirinya teman-teman, nama, tanggal lahir, kemudian ditulis nomor kartu lamanya teman-teman berapa, ditulis seperti yang ada di kartunya teman-teman. Kartu barunya berapa ditulis semua. Kemudian nama terang dan tanda tangan teman-teman. Kemudian teman-teman harus minta tanda tangan dan stempel perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman datang ke HRD untuk minta stempel dan tanda tangan. Nah, kemudian kalau sudah lengkap tadi, teman-teman bisa langsung bawa lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan amalgamasi. Kemudian ada juga yang seseorang tadi menggabungkan saldonya tadi bisa lewat HRD perusahaan, ya. Tapi balik lagi ke HRD-nya masing-masing. Ada yang mau membantu menggabungkan, tapi ada kalanya langsung disarankan diarahkan langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau yang lewat HRD ya sama, formnya ini biasanya di HRD sudah punya teman-teman, sudah punya, tinggal teman-teman isi, tanda tangan, melampirkan persyaratan-persyaratan tadi, kartu aslinya dibawa semua, fotokopi KTP, kemudian udah tinggal teman-teman titipkan ke HRD-nya masing-masing untuk dilakukan penggabungan. Jadi nanti HRD-nya nanti itu yang akan membawa ke kantor BPJS. Tergantung teman-teman pengen cepat atau lama. Kalau pengennya cepat ya bisa teman-teman langsung antar ke kantor BPJS untuk melakukan penggabungan. Nah, kemudian setelah berkas tadi diserahkan ke kantor BPJS, mungkin teman-teman bisa nunggu sekitar 1 hari atau 2 hari, atau paling lama mungkin 1 minggu, tergantung dari load dari kantor BPJS Ketenagakerjaan masing-masing. Nah, teman-teman bisa mantaunya dari mana? Dari aplikasi JMO-nya teman-teman. Jadi kalau sudah digabungkan, otomatis saldonya teman-teman yang terpisah menjadi beberapa tadi akan jadi satu, gitu. Ya, itu tadi caranya tadi. Nah, kemudian jika datanya teman-teman itu tidak ada masalah, ya, otomatis akan cepat langsung bisa digabungkan. Tapi ada kalanya seseorang itu, contoh yang kartunya 3 kartu atau 4 kartu tadi yang berbeda nomornya tadi, ada kalanya itu ada yang 1 kartu atau 2 kartu itu datanya bermasalah. Contoh namanya berbeda, tanggal lahirnya nggak sama, atau mungkin KTP-nya itu beda. Nah, itu agak perlu tambahan waktu ya teman-teman. Bukan berarti nggak bisa, tetap bisa. Tapi yang 2 kartu tadi yang bermasalah tadi dilakukan koreksi. Contoh yang perbedaan nama, biasanya namanya Muhammad nih ya, Muhammad Asrul misalnya. Di KTP itu tulisannya MOC ejaannya Mocamat gitu, tapi di kartunya Muhammad. Nah, otomatis harus dikoreksi terlebih dahulu oleh HRD perusahaan. Kemudian setelah dikoreksi baru semuanya tadi bisa digabungkan. Tetapi ketika data dirinya teman-teman nggak ada masalah, itu pasti langsung cepat. Selama ini yang saya alami dan yang saya lakukan, langsung bisa tergabung saldonya tadi. Dan bisa kita pantau, kita lihat di aplikasi JMO tadi ya. Yang tadi keuntungannya tadi adalah saldo pengembangan kita tadi jauh lebih besar ya. Jadi kalau sudah digabungkan, pengembangannya jauh lebih besar karena saldo kita tadi sudah besar. Setelah digabung tadi, pengembangannya juga nanti akan jauh lebih besar ya teman-teman. Nah, itu tadi kurang lebih cara bagaimana penggabungan saldo BPJS Ketenagakerjaan kita. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan bila ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.